hasil dari literatur. Yang diteliti variabelnya sama, misalnya A plus B. Tapi yang satu hasilnya sama dengan satu, yang satu sama dengan 2. Ini artinya ada kesenjangan literatur. Nah, dari situ itu adalah salah satu pintu masuk untuk menemukan novelty atau kebaruan di dalam penulisan kita. Selanjutnya, atau ada kekosongan literatur. Kalau tadi ada kesenjangan literatur antara temuan satu dengan temuan yang lainnya berbeda, ini ada kekosongan literatur. Misalnya, di artikel X, saya menyebutkan bahwa temuannya A plus B sama dengan 1. Artikel Y menyebutkan bahwa A plus C sama dengan 1, misalnya. Nah, saya menyebutkan bahwa hasil akhir dalam artikel X dan Y ini sama, tapi variabelnya hanya A, B, dan C. Bagaimana kalau saya tambah dengan variabel D misalnya? Itu merupakan salah satu pintu juga di dalam menemukan kebaruan. Jadi biasanya kenapa artikel banyak ditolak ketika kita mengirim ke jurnal yang terindeks Scopus? Biasanya balasan dari editornya bahwa artikel kita tidak memiliki novelty. Umumnya begitu biasanya. Ya. Selanjutnya, atau ada kekosongan metode. Ya. Jadi bisa kesenjangan hasil tadi, bisa juga kesenjangan metode. Misalnya, artikel X menggunakan kualitatif. Hasilnya A plus B sama dengan 1. Kemudian artikel Y menggunakan kuantitatif. Hasilnya A plus B sama dengan 1 juga. Artinya, kalau saya gunakan metode mix method misalnya, atau metode campuran, belum pernah ada yang menggunakan metode campuran untuk meneliti ini, itu juga merupakan sesuatu hal yang bisa dinyatakan sebagai kebaruan. Jadi kebaruan ini ada beberapa hal. Tidak harus hanya temuannya saja yang baru, misalnya. Hal yang sama, temuannya berbeda, misalnya. Jadi novelty itu tidak seperti itu juga. Bisa kebaruan dalam hal hasil, ya, kesenjangan literatur tadi. Bisa juga misalnya ada kekosongan literatur. Bisa juga kekosongan metode. Belum pernah ada yang meneliti dengan pendekatan campuran, metode campuran misalnya. Ini juga merupakan suatu novelty. Jadi novelty itu bisa di dalam beberapa hal, di dalam menulis artikel. Nah, atau ada kekosongan perspektif. Ini juga novelty. Artikel X menyatakan secara psikologis. Nih, dia menggunakan pendekatan psikologis, A plus B sama dengan 1. Artikel Y menyatakan secara sosiologis, A plus B sama dengan 1. Ya, karena baru ada yang meneliti secara pendekatan psikologis dan sosiologis, maka belum pernah ada misalnya yang meneliti dengan pendekatan rasional choice. Maka di situ kita bisa menemukan kebaruan. Ya. Karena ada kekosongan perspektif. Ini ada beberapa hal ya. Nah, jadi ini sebetulnya hal apa saja yang dapat dijadikan sasaran untuk membangun argumen yang baru atau novelty tadi. Pertama, hasil. Hasil tadi misalnya ya temuannya berbeda dengan penelitian terdahulu. Atau tadi misalnya ada kesenjangan antara hasil penelitian X dengan hasil penelitian Y. Di situ juga merupakan pintu masuk kita untuk menemukan argumen baru. Lalu metodologi seperti yang barusan. Jadi metodologi misalnya satu menggunakan kualitatif, hal yang sama yang diteliti satu kuantitatif. Hasilnya juga sama. Belum ada yang meneliti dengan pendekatan campuran, maka kita meneliti dengan pendekatan campuran. Disitulah kemudian dikatakan suatu kebaruan. Kemudian dalam hal perspektif yang tadi dijelaskan, ya misalnya orang meneliti masalah A dengan perspektif ini misalnya. Sementara kita melihat dalam literatur belum ada yang meneliti dengan perspektif yang ini misalnya. Nah itu juga merupakan suatu kebaruan. Nah lalu orang sering salah biasanya begini, kebiasaan kita tentang apakah objek yang berbeda itu bisa dikatakan suatu kebaruan. Apakah saya meneliti di kota Bandung misalnya, penelitian yang sama lalu saya pindahkan lokasinya ke kota Jakarta misalnya.
Apakah itu dikatakan suatu kebaruan dalam hal objek penelitian? Nah, dalam hal objek penelitian, kalau karakteristik lokasi yang kita teliti itu sama, walaupun lokasinya berbeda, maka dia tidak dikatakan suatu kebaruan. Contoh sederhana misalnya, Weber pernah meneliti tentang The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Itu dalam konteks Protestan. Bagaimana kalau kita tarik misalnya dalam masyarakat Muslim? Itu bisa dikatakan suatu kebaruan, ya, kebaruan objek. Jadi objek ini tidak hanya memindahkan dari objek A ke objek B lantas dikatakan suatu kebaruan. Kalau misalnya karakteristik masyarakatnya sama, maka dia dikatakan tidak merupakan suatu kebaruan. Tapi kalau karakteristik masyarakatnya berbeda, maka dia bisa dikatakan suatu kebaruan. Nah, lalu bisa juga review literatur, juga bisa melakukan review buku. Nah, ini hasil nih ya. Jadi ini sebetulnya singkatnya begini Bapak dan Ibu, ketika kita mengatakan penelitian kita ini memiliki argumen yang baru atau novelty, maka kita harus menunjukkan yang lamanya seperti apa. Ya. Baik dari segi hasilnya misalnya, atau dari segi metodenya yang berbeda dengan yang kita lakukan, atau dari segi kekosongan perspektif dan lain-lain yang sudah saya sampaikan tadi, itu juga merupakan suatu unsur kebaruan. Jadi kebaruan itu bisa masuk dari beberapa pintu yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi kuncinya ketika kita untuk membangun argumen baru, maka kita harus mengumpulkan argumen yang lama. Sederhananya seperti itu. Jadi ketika kita ingin membangun argumen baru, mengatakan ini adalah argumen yang baru, ini adalah penelitian yang baru, ini adalah hasil yang baru, ini adalah metode yang baru, maka kita harus menyajikan yang lamanya seperti apa. Logikanya seperti itu. Ini banyak ya, nanti bisa dibaca sebetulnya, tapi intinya itu. Nah, kemudian yang kedua. Yang kedua, ukuran artikel itu dikatakan bagus atau original adalah ketika similarity-nya rendah dibandingkan dengan artikel-artikel lain yang sudah ada. Bagaimana caranya? Kebanyakan orang menulis terlalu banyak copy paste dari hasil penelitian yang sudah ada, sehingga kemudian ketika dicek similarity-nya maka merah semua. Seperti ini contohnya, misalnya pas dicek dia 42%. Nah 42% ini sangat tinggi sekali ya, sudah hampir mendekati setengahnya. Ya. Nah kalau misalnya seperti ini 12%, ini bagus artinya. Nah bagaimana caranya? Teknik menulis itu seperti yang saya bilang tadi adalah budaya menulis di kita itu terlalu banyak copy paste. Terlalu banyak menggunakan kutipan yang langsung. Sementara di dalam jurnal, orang menulis satu kalimat saja bisa dengan 10 referensi. Bagaimana dengan kita menulis? Kalau kita menulis skripsi, biasanya membimbing skripsi mahasiswa, kalau bikin metodologi saja misalnya, terlalu banyak kita mengutip definisi metodologi. Menurut A, metodologi penelitian adalah, menurut B, metodologi penelitian adalah. Kalau kita terapkan budaya menulis seperti itu di dalam menulis artikel jurnal, maka tidak akan pernah bisa artikel kita lolos similarity. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah dengan memperbanyak kutipan yang tidak langsung. Jadi, hindari pengulangan narasi yang sama atau kutipan langsung, gunakanlah kutipan yang tidak langsung. Kalau kita terapkan budaya kita menulis di skripsi, di tesis, di disertasi, di dalam menulis jurnal, tidak akan pernah lolos similarity. Maka caranya hindari kutipan langsung, gunakan kutipan yang tidak langsung. Lalu tuliskan referensi untuk setiap informasi yang bukan argumen kita atau hasil riset kita. Kebanyakan kita ngutip pendapat orang, ngutip di artikel orang, tapi tidak kita cantumkan referensinya. Ini bisa dikatakan nanti plagiat. Atau bahkan kita mengutip tulisan kita sendiri dalam artikel yang baru, tidak kita cantumkan referensinya karena merasa itu adalah
argumen kita. Nah, ini juga pelanggaran. Jadi harus dicantumkan walaupun itu adalah hasil riset kita sendiri yang sudah dipublikasikan di artikel yang lain. Nah, kemudian ada tata cara mengutipnya, atau yang lebih mudahnya adalah lakukanlah parafrase ketika menulis. Ya. Jadi kalau misalnya saya sering praktekkan di dalam menulis itu adalah saya membaca literatur, misalnya kalau saya membaca definisi saja misalnya, ada 5 definisi, saya baca semua, lalu saya simpulkan sendiri biasanya. Saya simpulkan apa benang merah dari definisi yang 5 itu. Kemudian saya tulis biasanya dengan kalimat saya sendiri. Dengan mencantumkan referensi tentunya. Nah, atau bisa juga melakukan parafrase seperti contoh berikut ini. Ini ada contoh kutipan langsung misalnya, komputer mampu membawa orang ke tempat-tempat yang belum pernah bisa mereka kunjungi sebelumnya, termasuk ke permukaan planet lain. Misalnya kalimatnya seperti ini. Bisa kita parafrase seperti ini. Melalui komputer, orang dapat pergi ke tempat yang belum pernah mereka kenal misalnya. Nah, ini salah satu teknik supaya kita lolos similarity checker nantinya. Nah, jadi itu sebetulnya dua hal, ya saya percepat saja karena waktunya terbatas. Dua hal, pertama di dalam artikel jurnal yang akan kita kirim ke jurnal terindeks Scopus, ada dua hal yang harus kita perhatikan. Pertama adalah tentang novelty tadi, kebaruan. Yang kedua adalah tentang originality, similarity ini. Jadi kenapa tulisan atau artikel yang dikirim ke jurnal terindeks Scopus banyak ditolak oleh editor? Biasanya kalau editor luar negeri, mereka nolak itu baik-baik. Mereka kasih kenapa alasan ditolak, nggak kayak jurnal nasional di kita biasanya. Tolak aja, nggak ada pemberitahuan, langsung arsip biasanya. Tapi kalau jurnal luar negeri, jurnal terindeks Scopus, kita submit, kita tunggu. Misalnya yang pernah saya lakukan tunggu 3 bulan, nanti dia ngasih tahu bagaimana statusnya, apakah lanjut ke review misalnya, atau misalnya artikelnya ditolak. Tapi kalau artikel luar negeri biasanya nolak, mereka kasih tahu kenapa ditolak. Misalnya artikel ini belum menunjukkan novelty misalnya. Yang sering umum ditolak seperti itu biasanya tidak ada novelty di dalamnya. Kemudian bisa juga misalnya similarity-nya terlalu tinggi. Nah, kemungkinan besar juga ditolak karena terindikasi melakukan plagiasi. Saya kasih contoh satu artikel yang ini saya ambil dari Q2. Bagaimana dia menunjukkan novelty di sini. Bisa dilihat Bapak dan Ibu? Bisa tampil di layar? Belum muncul, Bisa, Pak. Pak. Belum muncul. Bisa. Belum muncul. Ada yang Belum bisa? muncul, Pak. Belum muncul. Iya, belum muncul. Di stop dulu Pak Irwandi. Stop share. Oh, ya. Baru ulang lagi share layar baru. Oke. Ini ada Bapak Ibu? Belum muncul, Pak. Belum muncul. Sebentar. Lagi loading. Sedang muncul. loading, Pak. Loading ya. Iya. Salah screen. Sebentar. Coba share screen yang ambil yang share desktopnya, Pak. Yang screen desktop. Screen desktop. Iya. Ini bisa tampil? Ya, sudah masuk, Pak. Masuk ya? Ya. Ya, sudah tampil, Pak. Nah, kita akan lihat bagaimana cara orang menguraikan novelty. Dia menunjukkan novelty. Di sini, dia memetakan penelitian terdahulu tentang, ini judulnya, saya ambil dari jurnal terindeks Scopus Q2.
Individual significance of political participation in today's Ukrainian society. The case of the reciprocity. Ini jadi dia membahas tentang pentingnya tentang partisipasi politik individu. Kenapa dia bahas itu? Di sini dia katakan bahwa kalau misalnya bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus, bisa kita translate ya ke Google Translate, misalnya maksudnya apa. Di sini dia memetakan banyak yang meneliti tentang partisipasi politik. Di sini dia petakan ada beberapa penelitian terdahulu tentang partisipasi politik. Lalu kemudian di sini dari literatur yang sudah ada, kemudian dia berargumen bahwa jadi belum ada yang menerangkan tentang partisipasi politik pada level individu. Jadi sudah banyak orang meneliti tentang partisipasi politik, misalnya penelitian yang ini misalnya. Nah, ini dia menelitinya tentang ini. Ini meneliti tentang ini. Dari pemetaan literatur review ini, literatur sebelumnya, maka dia menemukan kebaruan atau menemukan kekosongan literatur bahwa walaupun banyak yang sudah meneliti tentang partisipasi politik, namun dia berargumen bahwa partisipasi politik pada level individu ini belum ada yang meneliti. Maka dia menemukan unsur kebaruan di sini. Maka dia fokus dalam artikel ini membahas tentang pentingnya partisipasi politik individu. Nah, itu salah satu contohnya yang saya katakan tadi untuk menemukan kebaruan. Maka kita perlu banyak referensi yang berkaitan dengan tema penelitian yang akan kita lakukan atau tema artikel yang akan kita buat. Ini salah satu contoh sederhana yang saya ambil dari jurnal Trindex Scopus Q2 di Polandia, terbitnya di Polandia. Nah, ini bisa dicontoh Bapak dan Ibu cara menguraikannya, bagaimana cara menemukan novelty di dalam penulisan artikel jurnal. Jadi kalau di sini ada kekosongan literatur, bisa juga misalnya memang betul sama, tapi misalnya pendekatannya berbeda. Maka kita meneliti dengan pendekatan yang lain. Itu juga bisa dikatakan suatu kebaruan. Jadi ini di sini biasanya novelty itu diuraikan di mana? Biasanya peneliti memperkuat argumennya bahwa mengatakan ini adalah hal yang baru biasanya di introduction Bapak dan Ibu. Jadi di introduction inilah dia paling banyak mengutip referensi-referensi biasanya. Ini dia hanya introduction-nya itu hanya 3 paragraf. Tapi dengan 3 paragraf dia di sini menemukan adanya kebaruan. Jadi menyatakan argumen yang baru. Sehingga artikel ini layak terbit di jurnal internasional Trindex Scopus Q2. Ya, biasanya kuncinya itu yaitu novelty, kemudian originality. Hal yang paling sederhananya. Nah, lalu lihat bagaimana cara orang membuat literatur review. Nah, kalau kita lihat di sini kan jarang sekali orang membuat literatur review dengan pengutipan yang langsung. Kalau kutipan langsung biasanya kan di awal. Putnam misalnya dalam kurung di sininya tahunnya. Kemudian dia kutip secara langsung, kebiasaan kita mengutip. Nah, kalau cara kita mengutip seperti itu pasti tidak akan pernah lolos similarity. Nah, makanya cara orang menulis perlu kita tiru. Jadi, gunakanlah kutipan yang tidak langsung atau gunakanlah parafrase, atau biasanya yang sering saya lakukan adalah dengan membaca literatur-literatur yang ingin saya kutip, misalnya definisi, lalu saya simpulkan dengan bahasa saya sendiri, kemudian saya cantumkan referensinya. Misalnya 5 di sini. Nah, cantumkan saja di sini referensinya 5 misalnya. Satu definisi itu. Nah, jadi mohon izin sebentar Pak Irwandi, ya. mengingatkan kembali Ya. supaya materinya dipercepat karena waktu yang terbatas, kita masih ada sesi tanya jawab supaya yang selesai. lain bisa. Oke. Terima kasih Pak. Oke. Nah, lalu tadi setelah novelty kemudian kita
bagaimana cara membuat literatur review yang baik, yaitu gunakanlah kutipan yang tidak langsung. Jadi budaya kita menulis, deskripsi, di tesis, disertasi harus diubah menjadi budaya menulis artikel jurnal. Karena sangat berbeda sekali budaya menulis di Indonesia dengan budaya menulis di luar negeri kalau kita berbicara tentang jurnal terindeks Scopus. Nah, yang terakhir, ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Saya tampilkan dulu. Bisa tampil? Belum, Pak, belum. Belum, Pak. Ini tampil? Ya, loading. Oke. Loading. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, Sudah, Pak. ini terakhir teknik ya. Teknik membuat daftar pustaka. Kalau untuk artikel yang tidak mensyaratkan untuk menggunakan Mendeley, ini biasanya saya banyak mereview artikel-artikel jurnal yang kadangkala format penulisan daftar pustakanya itu tidak sama. Bahkan kadangkala jurnal itu menyarankan penulisannya dengan menggunakan APA, tapi kadang autornya tidak tahu apa itu APA seperti apa gitu ya. Sebetulnya di Google Scholar ini ada menu yang bisa kita gunakan supaya kita tidak membuat daftar pustaka secara manual. Misalnya, kita punya judul jurnal, kita nggak tahu nih cara ngutipnya seperti apa. Cara ngutip dengan menggunakan format APA seperti apa. Gampang sebetulnya Bapak dan Ibu, tinggal kita copy saja judul jurnal ya yang akan kita tulis dalam daftar pustaka ke Google Scholar atau Google Cendekia ini. Tinggal kita copy seperti ini, lalu bisa di enter atau klik ini. Masih loading. Ini salah satu contoh artikel jurnal. Jadi supaya kita tidak membuat manual, nanti tidak sama apa namanya formatnya. Nah ini keluar karena kita masukkan judulnya yang spesifik, maka yang keluar hanya satu. Artikel jurnal yang bersangkutan. Ini ada tanda kutip di sini Bapak dan Ibu. Tinggal kita klik saja begini. Di sini ada APA. Ini ada APA. Tinggal kita copy. Bisa dilihat ya. Tinggal kita copy, kemudian kita paste saja ke daftar pustaka kita. Nah ini, bagi yang belum tahu misalnya format APA itu seperti apa, di sini di Google Scholar bisa kita gunakan fasilitas itu. Tinggal kita masukkan saja judul artikel jurnalnya misalnya. Mau kita tulis daftar pustaka dengan format APA, tinggal kutip di sini. Ini ada format apa di sini, APA ya. Nah ini tinggal kita copy saja. Jadi supaya sama. Begitupun kalau buku misalnya, kalau buku sudah ada di internet, tinggal masukin saja judul bukunya di sini. Tinggal di enter, tinggal kita kutip, lalu kita paste ke dalam daftar pustaka, itu nanti formatnya akan sama. Seringkali saya mereview artikel jurnal ya, maupun jurnal internasional maupun jurnal nasional, seringkali penulis belum tahu biasanya cara menulis format daftar pustaka dengan format yang disarankan oleh jurnal, umumnya biasanya menggunakan APA. Nah, bagi yang belum mahir menggunakan Mendeley, bisa menggunakan Google Scholar ini supaya formatnya sama. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Irwandi pemaparannya, dan sembari yang lain nanti menuliskan pertanyaan bisa dituliskan di fasilitas room chat yang sudah tersedia. Bisa mengklik tombol ada pada layar Microsoft Teams Bapak Ibu, ada di bagian conversation, di sebelahnya partisipan, paling kanan itu ada tombol
mengakhiri panggilan, lalu ada partisipan, lalu di sebelahnya itu ada conversation. Nah, Bapak Ibu bisa munculkan conversation-nya di layar. Nah, kemudian dengan mengetik pertanyaan di situ. Nah, nanti teknisnya kita akan bacakan pertanyaannya, lalu nanti pertanyaannya kita akan sampaikan kepada narasumber. Nah, setelah kita bacakan dari pertanyaan dari penanyanya, nah nanti mikrofon Bapak Ibu yang menanya, yang pertanyaannya dibacakan mungkin boleh diaktifkan. Siapa tahu ada yang mau ditanyakan kembali. Untuk Bapak Ibu partisipan yang lainnya, mohon menonaktifkan mikrofonnya agar diskusinya bisa berjalan dengan lancar. Karena kalau nanti ada lebih dari satu yang suara yang kedengaran, nanti kita nggak bisa mendengarkan apa-apa sehingga yang disampaikan tidak kedengaran dengan jelas. Mungkin teknisnya kira-kira begitu. Nah, untuk pertanyaannya tadi sudah ada sekitar 9 pertanyaan yang muncul di sini. Saya mengharapkan mungkin nanti semua pertanyaan ini bisa dijawab. Kita berharap begitu. Karena di waktu kita cukup terbatas pada kesempatan ini, kami mengapresiasi Bapak Ibu yang sudah bertanya, itu menunjukkan bahwa atensi Bapak Ibu sangat besar untuk kegiatan ini, dan kami berharap kalaupun ini tidak bisa dijawab secara live, mungkin nanti akan dijawab via chat ini. Bapak Ibu bisa melihat di bagian chatnya, bagian conversation-nya nanti dijawab secara offline. Nah, kira-kira begitu. Baik, yang kita mulai saja ke sesi pertanyaannya. Untuk pertanyaan pertama tadi berasal dari Pak Yunus Tan yang menanyakan tentang buat pemula sebelum masuk ke Scopus, apa saran Bapak? Nah, ini terkait dengan materinya tadi Uda Leo, mungkin Uda Leo yang bisa menjawab ini, silahkan Uda Leo. Mohon maaf Pak Chandra, saya tadi agak terputus-putus ini, pertanyaannya nggak kedengeran? Oke, pertanyaannya dari Pak Yunus Tan, pemula sebelum masuk ke Scopus, apa saran Bapak? Apa yang mereka harus lakukan sebagai pemula? Kira-kira begitu. Oh, oke. Siap. Kalau Bapak, jadi sebetulnya bisa dicek dari keriwayatan autor kita ya, riwayat penulis kita lah. Kalau misalkan kita pasti menyadari kita ini pernah publish di mana sih. Nah, kalau yang kami sarankan, selalu yang kami sarankan adalah Bapak Ibu kalau belum pernah nulis jurnal atau kalau baru mau nulis jurnal, ya masuknya ke Liga Tarkam namanya. Liga antar kampung lah istilahnya. Mulai di mana? Mulai di jurnal-jurnal nasional. Jurnal nasional biasa. Kalau agak masih grogi di jurnal akreditasi, maka cari di jurnal nasional biasa. Nah, gimana cara carinya di jurnal nasional biasa? Bapak Ibu tinggal, saya coba bantu. Tinggal dicari di sini, ISSN LIPI. Oke. Udah muncul ya? Muncul layarnya Kak? Muncul ya. Lalu dari ISSN LIPI. Nah, nanti akan keluar. Nah, ini issn.lipi.go.id. Lalu diklik di situ. Jadi ini kalau kami punya prinsip selalu bilang kayak gini, kalau ingin cari kum tinggi, mainnya di jurnal level bawah tapi artikelnya banyak. Kalau ingin menjadi penulis bereputasi, mainnya di jurnal papan atas. Lalu pas sudah nyampe sini, nah ini daftar ISSN yang telah diterbitkan. Lalu kita tinggal klik di sini, ambil yang 2019 atau 2020, cari, maka di sini akan keluar jurnal-jurnal. Tinggal di sini kita klik aja kata kuncinya Bapak, bidang keilmuannya apa. Misalnya Pak Chandra lagi nih, ada pendidikan matematika, masuk ke sini. Nah, kalau jurnalnya ISSN-nya baru diurus 2020, maka saya jamin jurnal ini butuh artikel. Pasti butuh artikel, karena jurnalnya jurnal baru. Nembusnya nggak akan sulit. Kumnya berapa? Kumnya 10. Nah, di sini ada linknya. Itu kalau yang untuk
solusi bagi yang baru memulai menulis. Dah, siap? Oke. Mungkin nanti boleh ditanggapi atau penjelasannya sudah cukup memuaskan dari pertanyaannya Pak Yunus tadi. Pak Yunus boleh aktifkan mikrofonnya. Siapa tahu ada yang mau ditanggapi atau ditanyakan lebih lanjut. Nah, sembari kalau tidak ya kita lanjut ke pertanyaan berikutnya sembari menunggu komentar dari Pak Yunus. Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, oke. Kasih, Sembari kita mau sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, untuk Bapak Ibu dan Bapak Ibu peserta webinar ini, saya menanyakan ini terkait dengan banyaknya pertanyaan yang masuk. Saya mau menanyakan nih sembari kalau boleh nanti tulis komentar di room chatnya di bawah. Apakah boleh waktunya kita menargetkan sampai jam 16, tapi andai kan Bapak Ibu peserta masih banyak pertanyaan yang harus disampaikan kepada narasumber, apakah ini boleh kita perpanjang sambil menunggu waktu berbuka puasa. Jadi ngabuburitnya kita perpanjang, kita buat acaranya webinar gitu. Kalau setuju silakan tulis di komen, kalau enggak juga mungkin kita akan akhiri nanti sampai berapapun pertanyaan yang bisa terjawab secara langsung, nanti kita akan akhiri sampai di situ, lalu nanti sisanya nanti akan dijawab di chat online, di offline, dibalas di chat ini, mungkin masih bisa dilihat secara offline. Nah, untuk materi nanti akan di-share di ruang chat ini, link materinya bisa diunduh, dan Bapak Ibu bisa unduh dari link tersebut. Nah, kemudian kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua itu tadi, Pak Chandra. Ya. Bolehkah saya nanya? Silakan ditulis dulu, Pak. Artinya supaya nggak langsung tabrakan. Nah, ini udah waiting list. Pertanyaannya sudah waiting list. Jadi supaya jangan bentrok menanya. Nah, silakan ditulis, nanti kita bacakan. Yang kedua, pertanyaannya dari Pak Luki Anggiat Panjaitan. Nah, pertanyaan kira-kira begini. Kadang ada jurnal yang terindeks Scopus, tapi termasuk ke predatory jurnal. Dari sisi biaya penerbitan masih tergolong dapat dijangkau. Mahal, tapi bisalah. Apakah boleh kita publish di situ? Nah, kira-kira gitu, Pak. Nah, monggo siapa yang akan menanggapi, Baik, Pak? saya jawab aja langsung. Jadi gini, Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ingin publish artikel, satu yang harus selalu ditanyakan ke diri sendiri. Tujuannya apa, kebutuhannya apa. Kan orang kan macam-macam tuh kebutuhan. Oh, saya pengen dapat ID Scopus. Nah, kalau tujuannya hanya pengen dapat ID Scopus, hajar aja jurnal Predator itu. Jurnal Predator itu, kami berikan penjelasannya, yang mengklaim mereka Predator itu bukan institusi resmi. Saya tegaskan sekali lagi. Saya berani bilang, yang mengklaim jurnal tersebut Predator itu bukan institusi resmi. Nah, coba lihat, misalnya billlist.com. Saya juga bisa. Saya bisa bikin daftar jurnal Predator Indonesia.com. Saya beli aja domainnya ke Niaga Hoster. Selesai urusan. Hancur babak belur jurnal orang lain. Jadi daftar jurnal Predator itu kalau buat kami yang memang sehari-hari bermain di area-area publikasi jurnal, tidak betul-betul bisa kita percaya. Jadi nggak betul-betul bisa dijadikan pegangan. Kalau saya ingin membunuh jurnal UKI misalnya, saya buat aja daftar jurnal Predator, daftar jurnal nasional Predator.com. Nah, menurut penelitian siapa, ini jurnal Predator, 1 jurnal UKI, 2 jurnal UI, 3 jurnal UGM. Bayangkan babak belur kita. Jadi referensi dari jurnal Predator yang beredar di internet itu tidak betul-betul bisa dipegang. Nah, tetapi memang Kemenristek kadang-kadang menggunakan sumber tersebut untuk memberikan label bahwa jurnal itu Predator atau tidak. Satu itu. Nah, yang kedua, kami berkali-kali sudah menyaksikan dengan mata sendiri bahwa calon guru besar yang menerbitkan artikel di jurnal
yang katanya masuk dalam daftar jurnal predator, artikelnya tersebut lolos kok jadi guru besar. Bayangkan, saya ulangi, ada calon guru besar menerbitkan artikel di jurnal Pakistan. Nah, saya sebutkan negaranya. Jurnal tersebut kalau Bapak Ibu telusuri di daftar jurnal predator, masuk itu jurnal. Tapi lolos kok jadi guru besar. Nggak sekali dua kali cerita seperti itu. Nah, satu itu. Maka kita nggak bisa benar-benar pegang. Nah, yang nggak boleh itu apa? Yang nggak boleh itu kita terbit jurnal tanpa review. Tapi sebetulnya bisa juga tanpa review. Misalnya gini, keputusan jurnal itu di tangan editor, nanti kan biasanya ada revisi mayor, revisi minor, ada yang full acceptance. Jadi diterima penuh karena apa? Karena artikel itu udah sempurna. Saya contohkan artikel-artikel tentang COVID-19 yang kemarin terbit. Coba, artikel-artikel COVID-19 yang kemarin terbit emangnya direview gila-gilaan kayak artikel kita? Kan enggak kan langsung terbit. Review sekali udah oke, memenuhi standar mereka, terbit. Nah, lalu apa mau kita anggap jurnal tersebut jurnal predator yang reviewnya singkat? Nah, maka hukum dalam dunia jurnal ini tidak ada hukum mutlak. Nggak ada. Oh, jurnalnya bayar berarti jurnalnya jelek? Enggak. Oh, jurnalnya gratis berarti jurnalnya bagus? Enggak juga. Oh, jurnalnya mahal berarti jurnalnya jelek? Enggak juga. Jurnalnya murah berarti jurnalnya bagus? Enggak juga. Jurnalnya India, jurnalnya jelek? Enggak juga. Karena kan orang Indonesia nih, ini yang benar-benar saya nggak suka, orang Indonesia ini sering, oh jangan jurnal India, Bapak Ibu. Nah, di forum ini nih saya sampaikan, India itu 600 biji jurnalnya nongkrong di Scopus. Kita 60-an biji. Bayangin anak kecil 60-an menghakimi negara 600 di Scopus. Bayangin, jadi kadang saya agak aneh. Maka kami sering bilang banyak hantu di Indonesia ini. Ini banyak hantu. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ingin lulus S3 ya diperhatikan aturannya. Jangan masuk daftar jurnal predator. Ya sudah, nggak usah pakai idealisme kayak saya, ikuti aturan. Mainnya harus main pragmatisme. Kalau Bapak Ibu ingin naik pangkat, jangan jurnal India, kata Dewan Guru Besarnya. Ya jangan. Tapi kalau hanya ingin cari ID Scopus, dan yang paling penting artikel itu direview, menurut kami yang paling penting artikelnya direview, ya sudah, nggak apa-apa ditempuh. Hanya jika ingin aman di negara Indonesia, maka ya kita ikuti hantu-hantu tadi. Jangan IPB, ya sudah, jangan IPB. Walaupun orang pakai jurnal India, Pakistan, Bangladesh, tidak sedikit yang naik pangkat. Bahkan kami berbagi sedikit cerita, setahun yang lalu kami bantu seorang senior ingin naik pangkat ke lektor kepala, ijazah beliau magister, 12 tahun nggak naik-naik pangkat. Kenapa nggak naik pangkat? Karena ada hantu. Hantunya apa? Hantu jurnal internasional Scopus untuk naik pangkat ke lektor kepala. Nih, kami bilang, buka di forum ini, nggak ada aturan itu. Aturannya jurnal internasional, tidak harus Scopus. Maka beliau dengan kemampuan kami yang masih waktu itu masih sangat amatiran, kami bantu beliau terbit di jurnal terindeks Copernicus, publishernya India. 6 bulan kemudian keluar SK lektor kepalanya. Bayangkan, ini fakta. Faktanya gitu. Jadi saya kadang-kadang dengar, oh jangan jurnal predator, tapi kenapa buktinya ada kok. Orang jadi senior jadi guru besar lewat jurnal Pakistan yang terdaftar dalam jurnal predator. Nah, maka ini tergantung sekali akan perspektif Bapak Ibu. Ingin ikut yang mana? Kalau ingin ikut main aman ya jangan. Kalau ingin terserah aja lah, mau naik pangkat mau enggak, yang penting saya Scopusnya banyak, ya sudah, terbitin aja di situ gitu. Itu kalau pandangan dari kami. Kalau misalnya ada yang nanya predator. Karena definisi jurnal predator itu klaim sebagian kecil orang dan bukan institusi resmi. Saya baru bisa yakin ke daftar jurnal predator itu kalau yang ngeluarinnya apa? Misalnya yang ngeluarinnya PBB atau apalah, atau lembaga kajian pendidikan internasional. Ini yang ngeluarinnya .com. Kalau .com apa tanggung jawabnya? .com Bapak Ibu juga bisa kok bikin .com sendiri. Itu paling kalau dari saya Bapak Ibu yang bertanya. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan Pak Leo. Sebelum masuk ke pertanyaan yang ketiga, nah tadi kan saya bertanya sebelumnya bahwa apakah boleh acaranya dilanjut dari jawaban Bapak Ibu peserta itu
kebanyakan menjawab sampai 16.30 karena setelahnya ada yang sambil menyiapkan hidangan untuk berbuka puasa sambil ini juga. Nah, jadi supaya aman itu kalau bagaimana kalau 16.30 apa Pak Irwandi dan Uda Leo masih bersedia? Oke, terima kasih. Kalau kita di Sejunjung ini nyari pabukuan sambil berbuka puasa, katanya makanan hidangan untuk berbuka puasa namanya itu. Biasanya hunting makanan kalau jam-jam segini. Ya udah Leo tahu persis itu. Kita lanjut pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga itu datang dari Bu Angel Purwanti. Nah, pertanyaan begini, kalau bidang yang dibutuhkan belum ada di Scopus, bagaimana memulai bidang tersebut, Pak? Nah, pertanyaan kira-kira begitu. Sepertinya salah pertanyaannya, nggak mungkin. Hanya mungkin kurang jeli aja mencarinya atau keyword yang digunakan untuk mencari terlalu detail. Misalnya, jadi agak diperluas sedikit keyword untuk mencari di Scopus atau di SJR-nya. Saya meyakini tidak ada bidang apapun, bidang keilmuan apapun yang tidak ada skopnya di Scopus. Atau paling minimal Bapak Ibu yang nggak nemu bidang kajiannya di scopus.com atau di SJR bisa submit artikelnya ke yang fokus and scope-nya multidisiplin. Jadi banyak juga jurnal-jurnal tersebut yang multidisiplin, itu satu. Yang kedua, misalnya bidangnya bidang A. Setelah kita menemukan bidang A, lalu kita coba cari ke Simagor atau kita cari ke scopus.com nggak temu, maka kita bisa bikin tulisan diterbitkan ke jurnal B, tapi kajiannya nyenggol bidang A, atau tulisannya bidang A, tapi ada objek atau variabel yang nyenggol bidang dari jurnal tersebut. Solusinya gitu, bisa di multidisiplin atau bisa di gayanya main senggol kalau istilah kami. Misalnya administrasi publik terbit di jurnal IT. Wah, kan nggak nyambung. Oh, kata siapa nggak nyambung? Tinggal disenggol aja administrasi publik, lalu dikaitkan dengan aplikasi fingerprint misalnya, atau apa, aplikasi-aplikasi yang ada. Atau seperti ini nih, pendidikan dikaitkan dengan IT. Nah, e-learning, selesai urusan. Jadi sebetulnya bisa, tergantung kelincahan kita senggol-menyenggolnya. Gitu kali, barangkali Bapak Ibu. Ya, soal jangan senggol bacok ya. Oke, kita lanjut. Saya harap bisa didengarkan dengan baik dan sinyalnya bagus, sehingga penjelasannya tidak perlu diulang-ulang oleh narasumbernya. Tapi kalaupun tidak bisa didengarkan dengan baik, nggak tahu ini direkam atau tidak tadinya. Saya berharap nanti recordingnya, file recordnya bisa di-share di link ini. Nah, kalau memang baik penjelasan dari awal sampai akhir itu bisa di-play lagi. Kemudian pertanyaan keempat dari Ibu Yeti Besi, jika jurnalnya ditolak, apakah masih bisa dilempar ke jurnal yang lain dengan judul tema yang sama? Kira-kira begitu pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaan yang umum. Jadi gini, ini saran tidak idealis ya. Bapak Ibu, ini bukan saran lah, ini informasi yang tidak idealis. Kalau Bapak Ibu mau nembus Scopus, jangan pernah bermimpi submit satu artikel ke satu jurnal. Lalu Bapak Ibu tunggu 6 bulan baru keluar dia waiting assignment, baru dia merangkak dikit. Wah, lama, habis kita kalau kayak gitu. Gaya mainnya gimana? Gaya mainnya satu artikel itu tembak 30 jurnal aja. Nembak aja, salah nggak? Ya salah dikit, daripada kita dikerjain editor. Jadi daripada Bapak Ibu dikerjain editor, nunggu lama, nggak pasti misalnya. Ya udah, yang penting dia tulisannya ilmunya sebidang, dibabat aja, submit. Nah, nanti kita lihat peruntungan kita ada di mana. Jadi jangan gantungkan peruntungan pada satu jurnal. Pesan saya, jangan pernah digantungkan peruntungan pada satu jurnal. Karena kita nggak tahu kinerja editornya seperti apa. Tapi saya ulangi sekali lagi, ini bukan informasi idealis ya. Ini informasinya informasi pragmatis. Gaya main di lapangannya kayak gitu. Satu, yang kedua, kalau misalnya di reject oleh sebuah jurnal, boleh nggak submit ke tempat lain? Ya pasti boleh. Ke jurnal itu pun di resubmit biasanya boleh juga. Tergantung status rejectnya kita. Kadang-kadang status reject itu macam-macam dari jurnalnya itu. Ada yang
minta perbaikan resubmit, ada yang revisi mayor baru submit ulang, macam-macam. Tapi kalau saran saya, artikel itu ditembaknya ke banyak jurnal. Oke, ada yang nanya langsung, apakah tidak bermasalah ke depan? Ya nggak masalah, selagi tidak semuanya kita lanjutkan. Kalau kita tembak 30 misalnya, lalu 28 nolak, 2 nerima, ya yang dari 2 itu kita pilih aja, lihat acceptance rates. Acceptance rates itu lihatnya dari mana? Lihat dia terbit berapa kali dalam setahun. Lalu lihat jumlah artikel terbitnya banyak apa enggak. Kalau jumlah artikel terbitnya dikit berarti acceptance rate-nya itu rendah. Maka jangan main-main di situ kalau kita pemula. Tapi kalau kita udah pro lah, udah kelasnya udah pro ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita pemula maka kita pilih yang acceptance rates-nya tinggi. Seperti yang sering dibilang oleh teman-teman inilah konsultan. Artikel yang bagus kayak gimana? Artikel yang bagus, artikel yang terbit. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih jawabannya Delio. Berikutnya, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, ada kabar baik bahwa aktivitas kita ini dia direkam dari awal tadi, dari awal mulai kegiatan ini sampai akhirnya nanti. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin tidak mendengarkan dengan jelas karena alasan sinyal dan lain sebagainya, nanti disertakan link untuk bisa mendengarkan audionya di ruang chat. Nah, nanti ada linknya di situ, bisa diklik. Nah, bisa di play ulang kembali penjelasannya di ruang chat. Baik, berikutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nah, saya setelah baca-baca pertanyaannya tadi ada beberapa yang sama juga, tapi yang untuk pertanyaan 1 sampai ke 5 barangkali itu masih di Pak Leo menjawab. Pak Irwandi mohon bersabar, yang ke-6 baru nanti terkait novelty itu Pak Irwandi kayaknya. Mohon bersabar sebentar. Nah, pertanyaan ke-5 dari Bu Nia Daniati. Saya pernah dengar Pak, kalau jurnal Q4 itu jurnal predator, bisa sekarang memang belum terdeteksi, tapi bisa jadi 2 tahun ke depan di-reject dari Scopus. Padahal kan kita akan ajukan JJA 2 tahun kemudian. Artinya berarti tidak bisa dipakai lagi kan Pak? Bagaimana tanggapan Bapak untuk menghindari hal seperti itu untuk kita yang masih pemula? Nah, pertanyaan gitu kira-kira. Oke, 1. Tidak pernah ada keputusan hukum jurnal Q4 adalah jurnal predator. Itu informasinya hoax. Hantu itu Bapak Ibu. Nggak ada. Jadi gini, semua jurnal yang terindeks Scopus 2 tahun kemudian terancam discontinue dari Scopus. Kenapa? Karena setiap 2 tahun dilakukan review ulang. Jadi, ada nggak jurnal yang aman, Pak? Ya nggak ada. Nggak ada jurnal yang aman. Termasuk Q1 sekalipun. Termasuk Q1 nggak ada jurnal yang aman. Kenapa? Karena ini bisnis. Saya ulangi Bapak Ibu, karena ini bisnis. Ya, kenapa akreditasi kampus harus diulang-ulang? Ya, karena harus ada anggaran ke sana. Sama juga dengan Scopus. Sekali 2 tahun mereka review dan bisa ditendang, semuanya bisa ditendang. Cuman kalau Bapak Ibu kami ingin bongkar sedikit kiat-kiatnya, mencari jurnal terindeks Scopus yang aman. 1. Jurnal terindeks Scopus yang tidak ada penulis Indonesianya. Ya, begitulah faktanya. Betul, saya mohon maaf aja menyampaikan ini. Itu kalau mau cari yang paling aman, tapi setahu kami tidak ada jurnal yang aman. Nah, lalu yang kedua, andaikan ketika kita publish jurnal tersebut belum discontinue di Scopus, lalu 2 tahun kemudian ketika kita mengajukan kenaikan pangkat akademik, jurnal tersebut discontinue, bisa nggak dipakai untuk naik pangkat? Dalam POPAK 2019 terbaru yang mulai berlaku Juli 2020 bisa dipakai. Nah, saya ulangi, jurnal yang saat kita publish tidak discontinue Scopus, tidak cancel dari Scopus, setelah ketika kita pengajuan naik pangkat ternyata menjadi discontinue, itu tetap bisa dipakai. Kalau Bapak Ibu ingin dapatkan tafsiran atas POPAK 2019, boleh WA ke saya, nanti saya kirimin ada tafsir dari kami.
Tapi ini sudah tafsir yang kami baca yang kami simpulkan dari membaca POPAK 2019. Boleh WA ke saya 0812 21 51 2892. Nah, nanti akan saya kirimkan apa kelebihan POPAK terbaru, apa tantangan yang akan kita hadapi di POPAK terbaru. Demikian. Pertama, Q4 bukan jurnal predator, nggak ada kaitannya satu sama lain. Yang kedua, ketika kita terbit dia discontinue, yang penting kalaupun ketika kita pengajuan naik pangkat discontinue, yang penting ketika kita terbit dan submit masih aman. Gimana cara cek aman? Cek di scopus.com, cek di Simago Journal Rank. Begitu Bapak Ibu, terima kasih. Oke. Berikutnya pertanyaan ke-6. Nah, ini khusus untuk Pak Irwandi nih. Pertanyaannya kira-kira begini, Pak. Dari Pak Aprilendi Sebastian. Nah, pertanyaannya kira-kira gini. Jadi yang mana harus didahulukan dalam menulis? Apakah harus mendahulukan topik yang hangat atau ide tulisan? Terima kasih. Kira-kira begitu, Pak. Ya, baik. Biasanya kalau kita menulis, pengalaman saya adalah saya biasanya mencari topik itu tidak perlu topik yang hangat-hangat sebetulnya. Topik yang umum saja, tetapi biasanya dia memiliki kebaruan, ya. Karena apalagi kalau di dalam ilmu sosial itu biasanya hangatnya itu cuma sebentar. Kayak kita nulis tentang pilkada misalnya. Sekarang udah beres nggak pilkada kan udah nggak hangat lagi misalnya. Ya, jadi kalau mau menulis ya nggak perlu cari topik yang hangat, cari saja topik yang umum yang bisa hangat di segala waktu, ya. Silahkan mulailah menulis, gitu ya. Nah, jadi tidak perlu topik yang hangat. Jadi tinggal ya apa yang ingin ditulis, carilah referensinya, carilah novelty-nya, kemudian mulailah menulis, ya. Saya kira singkat saja begitu. Oke, terima kasih Pak. Berikutnya pertanyaan nomor 7. Nah, ini mungkin ke Pak Leo dari Pak Asyong. Bagaimana cara menemukan jurnal terindeks Scopus yang submit tidak berbayar dan masih terindeks Scopus? Nah, pertanyaannya begitu. Halo? Halo? Mohon Pak Afid dinyalakan dulu itu mic-nya. Mikrofonnya nggak dengar? Sudah masuk belum? Sudah. Sudah ya. Oke. Saya coba share. Kita ulangi yang tadi. Buka scopus.com. Scopus saja bisa error. Oke, lalu kita klik di sini source-nya klik. Coba misalnya ya. Oh, enggak. Scopus.com-nya lagi error. Bentar, saya coba sekali lagi, mudah-mudahan bisa. Enggak bisa. Nah, oke. Ternyata Scopus.com-nya lagi error Bapak Ibu. Jadi caranya gini, pertama buka Scopus.com, lalu nanti ada di layar sebelah kiri laptop kita, setelah Scopus.com terbuka, ada tulisan only open access journal. Nah, kalau itu dicentang, maka yang keluar adalah jurnal-jurnal yang open access yang kemungkinan besarnya sudah pasti berbayar. Nah, kalau judul jurnalnya itu tidak ada tulisan open access, berarti jurnal itu kemungkinan besar, saya nggak berani bilang pasti, jurnal itu tidak berbayar. Jadi gini, saya jelaskan, bayar tidak berbayar jurnal gini. Jurnal itu membutuhkan biaya operasional, satu itu wajib. Nah, sumber pendanaan dari mana?
Pertama dari pembaca, kedua dari penulis, ketiga dari lembaga penyedia dana. Jadi tinggal dipilih. Kalau Bapak Ibu penulisnya bayar, maka pembaca gratis, download gratis. Tapi kalau pembaca bayar, berarti penulis kemungkinan besarnya gratis. Jadi pilihannya ada di situ, pilih pembaca yang bayar atau pilih penulis yang bayar. Nah, kalau di Indonesia, agak baru lagi spesifikasinya. Penulisnya bayar iya, pembacanya gratis, dapat dana juga dari negara biasanya. Begitu Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Nah, pertanyaan ke-8 ke-9, saya batasi sampai 9 saja karena udah 16.25. Ini kepada Pak Irwandi sekaligus pertanyaannya agak berdekatan. Pertanyaan ke-8 itu Pak Bu Arfiani, cara menulis daftar pustaka artikel. Nah, yang pertanyaan ke-9 dari Bu Siti, bagaimana trik praprase pada riset penelitian bagian tujuan dan manfaat dan juga bahasa kebaruan novelty agar tidak terdeteksi Turnitin. Nah, kira-kira begitu, Pak. Silakan dijawab, Pak. Oke. Kalau untuk penulisan daftar pustaka, ini biasanya kita mengacu kepada jurnal sasaran kita. Dia mintanya formatnya format apa? Misalnya MLSK atau pakai EPA yang tadi. Kalau pakai EPA caranya gampang, kalau misalnya bisa menggunakan Mendeley atau kalaupun tidak diminta Mendeley, bisa caranya seperti yang saya praktekkan tadi di Google Scholar, tinggal dimasukkan saja judul jurnalnya, kita klik tanda kutip di situ, kemudian pilih yang EPA, tinggal kita copy paste saja ke dalam daftar pustaka. Itu kalau untuk buat daftar pustaka. Tapi sekali lagi, kadangkala setiap jurnal itu meminta format penulisan daftar pustakanya berbeda. Jadi kita harus sesuaikan dulu dengan yang dimintanya apa. Kalau misalnya dimintanya formatnya EPA, ya kita ikutin EPA. Cara sederhananya, kalau belum bisa menggunakan Mendeley, bisa kita menggunakan Google Scholar. Tadi sangat sederhana sekali. Nah, lalu kemudian cara parafrase biasanya. Cara parafrase ini yang sering dilakukan, paling sederhana adalah merubah susunan kata dalam suatu kalimat. Atau merubah kata yang mirip-mirip, tapi sebetulnya maknanya sama. Itu cara yang paling sederhana. Kalau tidak efektif, biasanya pengalaman saya menulis, saya biasanya menulis inti dari yang saya kutip, tetapi dengan kalimat yang saya rumuskan sendiri. Jadi tidak modelnya mengganti kata dengan kata-kata yang memiliki makna yang sama. Saya biasanya menggunakan definisi menggunakan kalimat dengan kalimat yang saya uraikan sendiri sehingga dia tidak kecek nanti kesamaannya dengan tulisan yang sudah pernah publish. Cara paling sederhananya yang sering saya lakukan seperti itu. Biasanya kalau misalnya definisi apa? Kebijakan publik misalnya. Nah, tinggal dari 5 definisi, dari 5 ahli, itu kan pasti kalau mendefinisikan yang sama tentu ada benang merahnya. Nah, kemudian saya tulis ulang definisi itu dengan kalimat saya sendiri, lalu saya cantumkan referensinya. Nah, tapi tentu di dalam menulis itu adalah praktek, tidak cukup hanya dengan teori. Jadi caranya bagaimana? Ya coba sebisa mungkin parafrase, kemudian nanti dicek bagaimana similarity-nya. Berarti biasanya dari pengalaman-pengalaman itulah kita terbiasa mengetahui strateginya. Oh, berarti strateginya harus seperti ini. Seperti saya biasanya, saya terus terang sering menjadi narasumber tapi tidak pernah ikut pelatihan menulis sekalipun. Jadi memang menulis ini adalah suatu kebiasaan. Cara mudahnya, bagaimana biasanya saya belajar? Saya biasanya download artikel. Misalnya saya ingin nulis di jurnal yang tadi, Sociology and Economy. Saya download saja salah satu contoh artikelnya di situ. Kalau bahasa Inggris saya tidak terlalu bagus, saya translate dulu, kemudian saya pahami, lalu saya pelajari bagaimana cara orang menulis.
Sehingga kemudian, oh jadi saya bisa tahu cara melakukan pengutipan secara tidak langsung yang baik itu seperti ini. Membuat literatur yang baik itu seperti ini sehingga bisa knowledge similarity. Jadi caranya sebetulnya tidak cukup hanya dengan teori saja, praktekkan langsung. Praktekkan, nanti juga kemampuan kita akan terus meningkat. Karena menulis itu adalah kebiasaan. Jadi seperti itu. Jadi mulailah lakukan sebisa mungkin, kemudian lihat hasilnya. Seperti itu. Oke Pak, terima kasih buat jawabannya. Saya kira karena waktunya sudah menunjukkan 16.30, mohon maaf Bapak Ibu yang peserta. Terima kasih sudah mengirim pertanyaan-pertanyaan. Ada banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab secara langsung, tapi nanti akan dijawab secara offline. Kami sangat mengapresiasi Bapak dan Ibu yang masih setia untuk menyaksikan acara webinar ini. Kami berterima kasih buat partisipasinya, buat keaktifannya dalam diskusi. Kiranya apa yang disampaikan dan kita diskusikan hari ini bisa mendatangkan manfaat buat Bapak Ibu semuanya. Saya selaku moderator, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selanjutnya, juga kepada narasumber, Pak Irwandi dan Bunda Leo. Saya berharap ada waktu yang lain kita bisa ngobrol-ngobrol, barangkali sambil minum kopi di UKI. Kita ngobrol-ngobrol lebih panjang atau acaranya kita buat dalam sesi berikutnya lagi. Mudah-mudahan karena ini baru pemanasan, baru panas lah istilahnya. Nanti lanjutannya lebih memanas lagi gitu. Mudah-mudahan kita harapkan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Selanjutnya saya serahkan ke MC Ibu Christina Metallica. Metallica, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk Pak Afid, Pak Irwandi, dan Pak Chandra. Sangat luar biasa sekali antusias dari para partisipan yang boleh ikut ambil bagian di dalam webinar ini. Ya, sebagai closing statement, saya meminta kesediaan Pak Narto untuk memberikan satu kalimat seperti itu. Closing statement, Pak. Silakan. Pak Narto, dan setelah closing statement ya, halo, selamat sore Ibu Bapak semua peserta webinar tentang bimbingan penulisan artikel. Kami mengucapkan berterima kasih sekali atas kebersamaan kita sehingga kita bisa belajar bersama. Terutama pada Pak Afid, dia juga sering disebut bagi Pak Chandra.